wabarakatuh. Jumpa lagi pada pelajaran PJJ Pelajaran Kimia di pertemuan yang kelima. Pada pertemuan hari ini, kita akan memasuki subpokok bahasan yang kedua dari judul besarnya, yaitu tentang lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang rumus kimia. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menuliskan rumus kimia dengan benar. Kemudian, tujuan yang kedua, siswa terampil menuliskan rumus kimia dengan benar. Cakupan materinya di sini ada yang pertama adalah tentang, kita akan membahas tentang atom, molekul, dan ion. Kemudian yang kedua adalah tentang rumus kimia, di mana di sini nanti rumus kimia cakupannya adalah ada rumus kimia unsur dan rumus kimia senyawa. Kemudian yang ketiga nanti akan ada kuis, yaitu berupa latihan soal. Kita mulai dari pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang atom, molekul, dan ion. Apa itu atom? Atom itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos. A artinya tidak dan tomos artinya terbagi. Jadi, atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi dan masih memiliki sifat unsur tersebut. Sebagian unsur memiliki partikel berupa atom, kecuali beberapa unsur non-logam yang partikelnya berupa molekul atau yaitu hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Contoh, unsur besi terdiri dari atom-atom besi. Unsur emas terdiri dari atom-atom emas. Kemudian yang kedua, apa itu molekul? Jadi molekul itu adalah bagian terkecil dari suatu senyawa. Atau bisa dikatakan juga bahwa molekul itu adalah gabungan dari beberapa atom yang bersifat netral. Kenapa bersifat netral? Karena nanti ada yang tidak bersifat netral. Apa itu? Nanti kita bahas di poin berikutnya. Nah, sebagian senyawa mempunyai partikel berupa molekul, sementara sebagian yang lain itu berupa ion. Senyawa yang partikelnya berupa molekul, maka disebut senyawa molekul. Contohnya ada senyawa H2O. Sedangkan yang partikelnya berupa ion, maka disebut senyawa ion. Contohnya adalah NaCl. Ya. Kita lanjut dengan jenis-jenis molekul. Jadi molekul itu bisa dibedakan berdasarkan satu jenisnya, yang kedua berdasarkan jumlah atom penyusunnya. Berdasarkan jenisnya, molekul itu dibagi menjadi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur yaitu molekul yang terbentuk dari atom-atom yang sejenis. Sedangkan molekul senyawa yaitu molekul yang terbentuk dari atom-atom yang berbeda jenisnya. Kemudian berdasarkan jumlah atom penyusunnya, molekul itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah molekul diatomik, yang kedua molekul triatomik, dan yang ketiga adalah molekul poliatomik. Molekul diatomik yaitu molekul yang hanya terdiri dari dua atom. Sedangkan molekul triatomik itu molekul yang terdiri dari tiga atom. Ini dari kata-kata tri. Kemudian molekul poliatomik yaitu molekul yang terdiri dari 4 atom atau lebih. Jadi poli itu artinya banyak. Jadi di sini 4 atom atau lebih. Nah, ini contoh beberapa untuk membedakan antara molekul unsur dengan molekul senyawa. Jadi baik molekul unsur maupun molekul senyawa itu bisa berupa molekul diatomik, bisa berupa molekul triatomik maupun molekul poliatomik. Nah, contoh molekul unsur yang diatomik. Jadi, molekul itu terdiri dari dua unsur tapi jenis unsurnya sama. Contohnya ada H2O, H2, O2, N2, Cl2, F2, I2, dan Br2. Jadi,
Contoh di sini ada H2. H2 ini terdiri dari dua unsur yang sama, yaitu H dengan H. Kemudian yang molekul senyawa, yang diatomik tapi molekulnya senyawa. Jadi dua atom itu jenisnya berbeda. Contohnya ada CO, ya, karbon monoksida. CO ini terdiri dari dua unsur yang berbeda, yaitu C dan O. NaCl, yaitu NaCl ini terbentuk atau terdiri dari dua atom yang berbeda, yaitu Na dan Cl. Begitu juga untuk yang lain, HCl, HBr, dan NO. Ini semuanya terdiri dari dua atom, tetapi atomnya berbeda. Kemudian yang selanjutnya molekul triatomik. Ya, contohnya adalah H2O. Nah, H2O ini dia terdiri dari dua jenis unsur, tapi jumlah atomnya ada dua, yaitu dua atom H dan satu atom O. Ini kalau dijumlahkan ada 3 atom, maka disebut dengan molekul triatomik. Kemudian SO2, ini juga terdiri dari satu atom S dan dua atom O. Ini ada 3 atom. Begitu juga untuk NO2. Kemudian contoh molekul senyawa yang poliatomik. Di sini ada H2SO4. Nah, H2SO4 ini terdiri dari 2 atom H, 1 atom S, dan 4 atom O. Jadi, ada 3 jenis atom, ya, tapi jumlahnya ada 2 ditambah 1 ditambah 4. Jadi, ada 7 atom. Ya. Begitu juga dengan NH3. NH3 ini terdiri dari 1 atom N dan 3 atom H. C6H12 ini terdiri dari 6 atom C, 12 atom H, dan 6 atom O. Nah, sekarang apa itu ion? Nah, ion ini adalah suatu atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Ya, baik itu muatan positif maupun muatan negatif. Contohnya adalah ion natrium. Ion natrium itu kalau sudah ada kata ion berarti di sini mengandung ion. Ini. Nah, ion natrium itu simbolnya adalah Na+, ya, Na+. Ya, jadi merupakan ion positif. Jadi kalau hanya Na saja, maka dia atom netral. Tapi kalau sudah ada plusnya di sini Na+, ya, maka menjadi ion. Dan ini ionnya adalah ion positif. Begitu juga dengan ion klor. Ya. Cl-. Nah, di sini ada minnya, negatifnya. Ini menunjukkan bahwa Cl ini adalah merupakan ion. Ionnya adalah bermuatan negatif. Kemudian selanjutnya adalah kita akan bahas tentang rumus kimia. Nah, apa itu rumus kimia? Rumus kimia itu adalah rumus yang menyatakan jenis dan jumlah relatif atom yang menyusun zat tersebut. Nah, secara umum, rumus kimia itu dinyatakan dengan lambang unsur dan angka indeks, di mana lambang unsur ini menyatakan jenis unsur, sedangkan angka indeksnya menunjukkan jumlah atau perbandingan atom-atom unsur. Nah, rumus kimia itu sendiri itu kita golongkan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah rumus kimia unsur dan rumus kimia senyawa. Nah, rumus kimia unsur nanti ada yang berupa molekul monoatomik, bisa berupa molekul diatomik. Sedangkan rumus kimia senyawa itu ada dua. Yang pertama adalah rumus molekul dan yang kedua adalah rumus empiris. Nah, kita bahas satu persatu. Rumus kimia unsur. Nah, rumus kimia unsur ini tadi ada dua. Ya. Ada rumus kimia unsur yang dimana unsur yang partikelnya itu terdiri dari satu atom atau monoatomik. Maka ini memiliki rumus kimia seperti lambang unsurnya. Dan ini kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi contohnya tembaga. Ya, lambang unsurnya Cu, maka rumus kimia dari tembaga adalah Cu. Besi, lambang unsurnya Fe, maka rumus kimia dari besi adalah Fe. Ini untuk unsur-unsur atau molekul monoatomik. Begitu juga
seng, dan belerang. Dan tentunya contoh yang lainnya. Kemudian, rumus kimia unsur yang kedua adalah apabila terdiri dari dua atom yang sama atau diatomik. Maka rumus kimianya adalah seperti lambang unsur kimia, ya, seperti lambang unsur tadi, tetapi diberi angka 2 di belakangnya. Contohnya di sini ada gas nitrogen. Nitrogen itu lambangnya N. Karena ini merupakan molekul diatomik, maka dikasih angka 2 di belakang, yaitu N2. Gas hidrogen H2. Gas oksigen O2. Gas klorida Cl2. Gas fluorida F2. Gas iodida itu I2. Nah, itu tentang rumus unsur ya. Kemudian untuk rumus kimia senyawa. Nah, rumus kimia senyawa ini ada dua. Yang pertama adalah rumus molekul dan yang kedua adalah rumus empiris. Bedanya apa antara dua rumus ini? Jadi kalau rumus molekul itu adalah rumus kimia yang menyatakan jenis dan banyaknya atom yang sebenarnya dalam satu molekul zat dan dinyatakan dengan lambang unsur-unsurnya. Nah, zat yang memiliki rumus molekul adalah unsur atau senyawa yang partikel terkecilnya berupa molekul. Ingat tadi pengertian molekul itu apa? Bagian terkecil dari suatu senyawa. Kemudian rumus empiris. Di sini rumus empiris itu merupakan rumus kimia yang menyatakan jenis perbandingan paling sederhana dari atom-atom penyusunnya dalam molekul suatu zat. Nah, perbedaannya lagi, kemudian penulisan rumus molekul. Jadi ini dituliskan dengan penulisan rumus molekul adalah NaXBY. Ya, di mana N itu adalah bilangan koefisien ini, yaitu angka yang terletak di depan rumus kimia. Di mana ini menunjukkan jumlah molekul, ini N-nya. Kemudian A dan B itu adalah lambang unsur. Kemudian X dan Y adalah angka indeks, yaitu angka yang terletak di sebelah kanan bawah lambang atom. Di mana angka indeks ini menunjukkan jumlah atom di depannya ini. Kemudian rumus empiris digunakan untuk zat yang penyusun ion-ion atau gabungan ion yang strukturnya tidak pasti, contohnya NaCl. Kemudian rumus empiris digunakan untuk menyederhanakan rumus molekul yang besar dan untuk menuliskan rumus kimia senyawa ion. Nah, contoh dari rumus kimia senyawa di sini. H2O. Ini H2O. H2O ini adalah air. Ini artinya apa? H2O ini artinya ada satu molekul air, di mana di dalam satu molekul air ini terdiri dari dua atom H dan satu atom O atau oksigen ini. Ya, dua atom H di sini karena ada angka 2 di belakang H. Kemudian O-nya hanya satu. Kemudian bedanya dengan apa yang B? 2H2O. Nah, di sini di depannya ada angka 2. Nah, angka 2 ini disebut dengan angka indeks. Sebenarnya di sini juga ada angka indeks untuk yang A. Angkanya 1, cuma angka 1 tidak perlu ditulis. Artinya satu molekul. Nah, di sini ada angka 2, di sini artinya ada 2 molekul. Nah, di dalam 2 molekul air ini terdiri dari 4 atom hidrogen dan 2 atom oksigen. 4 ini dari mana? 4 ini adalah dari 2 kali 2. 2 kali 2. Sedangkan ini O-nya, ini ada 1. Karena ada 2 molekul, maka 1 kali 2. Jadi ada 2 atom hidrogen. Kemudian yang C, 4O2. Artinya ada 4 molekul gas oksigen. Nah, di dalam 4 molekul gas oksigen ini ada 8 atom O. 8 atom O ini asalnya adalah dari 4 kali 2. Dan yang D, 3H2SO4. Nah, di sini ada 3 molekul asam sulfat. H2SO4 itu asam sulfat, di mana di sini terdiri dari 6 atom H, kemudian S-nya ini ada 1 kali 3, 3 atom S, dan O-nya ada 4 karena ada 3 molekul, 4 kali 3, ada 12 atom O. Mohon maaf, ini salah penulisan ya. Salah penulisan. Kemudian yang E, di sini ada 2CH3COOH. CH3CO ini adalah asam cuka. Di sini ada angka 2, ada angka koefisien 2. Ini berarti ada 2 molekul asam cuka. Nah, di dalam 2
dua molekul asam cuka ini ada berapa? Ya, ada berapa atom? Nah, C-nya di sini ada 1, 2, ada 2 atom. Ya, ada 2 atom. Nah, karena ada 2 molekul, maka berarti 2 kali 2 ada 4 atom C. Kemudian hanya di sini ada 3 ditambah 1 di belakang ini ada 1, berarti hanya ada 4. 4 dikali 2 ada 8. Kemudian O-nya ini ada 2, ya karena ada 2 molekul berarti 2 kali 2 ada 4 atom O. Nah, ini cara menentukan jumlah atom dari suatu rumus molekul. Nah, kemudian contoh membedakan, untuk membedakan antara rumus molekul dengan rumus empiris. Nah, di sini contoh ada nama senyawa etana. Rumus molekulnya adalah C3H8. Maka rumus empirisnya adalah CH3. CH3. Kenapa menjadi CH3? Nah, ini disederhanakan. Tadi rumus empiris itu adalah menyederhanakan. Rumus perbandingan. Nah, ini masing-masing dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2. Jadi C ini ada 2 dibagi 2, 1. Hanya dibagi 2 ada 3. Jadi rumus empirisnya menjadi CH3. Butana itu C4H10. Rumus empirisnya jadi C2H5. Ini masing-masing juga dibagi dengan angka 2. Benzena rumus molekulnya adalah C6H6. Rumus empirisnya menjadi CH. Nah, ini masing-masing dibagi 6. Disederhanakan. Itu adalah rumus empiris. Nah, ini nomor 4. Ada amonia. NH3 rumus molekulnya. Rumus empirisnya juga NH3. Nah, ini memang ada beberapa rumus, ada beberapa senyawa yang memiliki rumus molekul sama dan rumus empirisnya juga sama. Kenapa? Karena ini sudah merupakan perbandingan yang sederhana. Begitu juga dengan H2O. Ini rumus molekul dan rumus empirisnya juga sama. Ya, ini CH4 dan lain sebagainya. Ini ya bisa dipahami, ini membedakan antara rumus empiris menjadi dengan rumus molekul. Kita contoh soal ya. Nih. Kerjakan soal-soal berikut. Ya, diketahui rumus kimia sebagai berikut. 5Al2O3. Pertanyaannya adalah berapa bilangan koefisiennya? Sebutkan unsur yang ada dalam rumus kimia tersebut dan manakah yang disebut angka indeks. Ya, kita jawab. Ada untuk yang jawaban yang A, berapakah bilangan koefisiennya? Bilangan koefisien atau angka koefisien itu adalah angka yang berada di depan rumus kimia. Nih. Nah, di sini ada angka 5. Maka koefisiennya adalah 5. Artinya apa di sini? Ada 5 molekul Al2O3. Kemudian unsur yang ada apa? Unsur yang ada adalah Al dan O. Ya, aluminium dan oksigen. Sedangkan angka indeks itu angka yang berada di belakang tanda atom atau lambang unsur. Nah, di sini ada angka 2 ini. Berarti angka indeks dari Al itu 2. Kemudian angka indeks dari O ada 3. Nah, 2 ini menunjukkan jumlah atom. Jadi di sini atom Al ada dalam satu molekul atom, dalam satu molekul Al2O3 ada 2 atom Al. Ada 3 atom O. Tetapi kalau dalam 5 molekul Al2O3 ya, ini berarti ada 10 atom Al dan 15 atom O. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, terangkan arti rumus berikut ini. Ada Al2SO4 3 kali. Al ini namanya aluminium sulfat. Kemudian 2H3PO4 atau asam fosfat. Untuk yang A, artinya apa ini? Nah, arti dari rumus molekul ini adalah satu molekul asam sulfat. Nah, di sini. Ini karena di depan rumus kimia ini di sini sebenarnya ada angka 1, cuma tidak ditulis. Artinya ada satu molekul aluminium sulfat tadi. Di mana di dalam satu molekul aluminium sulfat ini terdiri dari ini ya, 2 atom Al, kemudian 3 atom S ini. Jadi ini ada tanda kurung ini. Kemudian 12 atom O. 12 itu asalnya dari 4 kali 3. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang B, 2H3PO4. Artinya apa? Di sini ada angka koefisien 2. Artinya ada 2 molekul asam fosfat.
di mana di dalam 2 molekul asam fosfat ini terdiri dari, ya, ini angka indeks H adalah 3, berarti 3 kali 2, ada 6 atom H, P-nya ada 2, 2 kali 1, ya, dan 8 atom O. 8 atom O itu ini, di sini O-nya ada 4, karena ada 2 molekul, berarti 4 kali 2. Lanjut yang nomor 3. Tuliskan rumus kimia berikut. Pupuk amonium klorida, di mana di setiap molekulnya tersusun atas 1 atom hidrogen, 4 atom hidrogen. 1 atom nitrogen, 4 atom hidrogen, dan 1 atom klorin. Kemudian yang B, pupuk urea, yang setiap molekulnya tersusun atas 2 atom nitrogen, 4 atom hidrogen, dan 1 atom karbon, dan 1 atom oksigen. Nah, amonium ini, untuk yang A, tersusun dari 1 atom nitrogen. Nitrogen itu N, hanya ada 1. Kalian tulis N. 4 atom hidrogen berarti H4. Kemudian 1 atom klorin itu ini Cl. Karena ini adalah setiap molekul, dalam 1 molekul artinya. Kemudian pupuk urea terdiri atas 2 atom nitrogen ini. 2 atom nitrogen N-nya 2, hanya 4, ini hanya 4. 1 atom karbon ini C-nya 1, 1 atom oksigen O-nya 2. Ya, CONH2 2 kali. Kemudian soal terakhir. Hitunglah jumlah atom yang terdapat dalam 2CH3COH dan 3NH42SO4. Nah, untuk yang A, ini ada 2CH3COH, artinya di sini ada 2 molekul CH3COH. Ya, jumlah masing-masing atomnya, di sini ada atom C, H, ini ya, dan O. Ya, C, H, dan O. Karena di sini ada 2 molekul, maka setiap atomnya nanti harus dikalikan dengan 2. Kita hitung yang C dulu. Jumlah atom C. C di sini ada 1, 2. Ada 2 ini. Ya, berarti C-nya ada 2. Karena ada 2 molekul, maka 2 kali 2 ada 4. Jumlah atom H. H di sini ada, di sini yang di depan ini tengah ada 3, kemudian di belakang ada 1. Jadi hanya ada 4. Karena ada 2 molekul, maka jumlah atom H-nya adalah 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian jumlah atom O-nya di sini, O-nya ada 2. Ini O-nya ada 2. Kemudian karena ada 2 molekul, maka 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, ini kalau ditanyakan berapa jumlah atom C-nya, berarti 4. Berapa jumlah atom H-nya? 8. Berapa jumlah atom O-nya? 4. Tapi kalau ditanyakan berapa jumlah total dari atom yang ada di dalam 2 molekul ini, maka jawabannya ini 16 atom. Ya, itu yang A. Kemudian yang B, 3NH42SO4. Sama ya, di sini ada berapa jenis atom? Di sini ada 4. Ada N, ada H, ada S, dan ada O. Nah, berapa jumlah masing-masing atom yang menyusun senyawa ini? Nah, kita lihat yang N terlebih dahulu. Jumlah atom N di sini. Nah, N ini di sini ada tanda kurung. Terus di sini ada angka 2. Berarti 2 ini menyatakan jumlah atom N dan H. Maka N-nya di sini bukan 1, tetapi di sini ada 2. Dikalikan 2 ini. N-nya di sini 1 kali 2, masih dikalikan 3. 1 kali 2 kali 3, karena ada 3 molekul. Kemudian jumlah atom H, H-nya di sini ada 4, kemudian dikalikan 2, kemudian dikalikan 3. Jadi 4 kali 2 kali 3, ada 24. Kemudian jumlah atom S-nya ini, S-nya ini hanya ada 1. Ya, 1 kali 3. Kemudian jumlah atom O, O juga sama, di sini O-nya ada 4. Ya, O-nya ada 4, karena ada 3 molekul, berarti 4 kali 3, ada 12. Ini jumlah masing-masing atom. Ya, kalau ditanyakan berapa jumlah atom H yang menyusun senyawa ini, maka jumlahnya 24. Berapa jumlah atom O yang menyusun senyawa ini? Maka ada 12. Tapi kalau berapa jumlah atom yang menyusun senyawa ini? Maka ada totalnya ini. Ada 45 atom. Ya, bisa dipahami kira-kira ya. Nah, kita lanjut ke latihan soal. Nah, silakan untuk
memahami apa yang sudah Bu Guru jelaskan tadi, coba kalian mengerjakan latihan soal ini. Ya, yang pertama tadi sama persis dengan contoh soal yang pertama tadi, hanya ini diganti rumus kimianya. Ini juga sama, ini contohnya yang nomor 2 sama dengan contoh yang tadi nomor 4, hanya saya rubah rumus kimianya. Kemudian yang ketiga ini menuliskan rumus empiris dari rumus molekul berarti ini. Jadi tinggal disederhanakan, kalau masih bisa disederhanakan, kalau sudah tidak bisa, ya berarti tidak usah. Nah, itu silahkan untuk memahami apa yang Bu Guru sampaikan, coba kalian mengerjakan soal latihan ini. Kalau kalian sudah bisa, insya Allah kalian paham apa yang Bu Guru sampaikan tadi. Itu saja mungkin ya yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Bersungguh-sungguh dalam belajar adalah modal dasar untuk menggapai kesuksesan. Alhamdulillah sudah selesai untuk pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak ketidakjelasan dalam penyampaian ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Guru sampaikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.